Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Pada hari ini kita mau bersama-sama menghayati satu bagian firman Tuhan yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, termasuk sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Dan hari ini kita mau membaca satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 3 ayatnya yang ketiga sampai ke-9. Saya akan membacakan buat kita semua. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, hari ini tema kita tidak lepas dari kehidupan kita selama 24 jam. Karena setiap hari kita pasti berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan suami, istri, anak, orang tua, sahabat, kakak, adik, ipar, mertua, dan lain sebagainya. Dan tanpa sadar seringkali kata-kata yang keluar dari lidah bibir kita bukanlah kata-kata yang memberkati orang lain. Walaupun mungkin kita kesel sama orang lain. Walaupun mungkin kita sedang marah, kita kecewa, kita sedih. Tapi Tuhan tetap mau kita menggunakan lidah kita yang mungil ini, yang tidak bertulang ini, untuk memberitakan kebaikan Allah. Bukan untuk memberitakan sekedar emosi, perasaan, pergumulan, kemarahan, kekecewaan kita sebagai manusia. Susah banget. Karenanya kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita menggunakan lidah yang kecil ini, tapi betul-betul untuk hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau mendapatkan beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai seorang yang berbicara. Seorang yang menggunakan lidah untuk berkomunikasi. Yang pertama di ayat ke-6 kita mendapatkan sebuah fakta bahwa lidah itu kecil tapi dampaknya besar banget. Lidah itu kecil tapi efek ketika dia berkata sesuatu itu luar biasa. Secepat itu dampaknya. Beda kalau kita misalnya menggunakan handphone, kita ketik kadang, aduh di tengah-tengah kayaknya saya salah ngomong gitu ya. Kita hapus, atau mungkin sekarang ada fitur yang bahkan bisa mendelete atau menghapus ya, menghapus apa yang sudah kita ketik selama belum terbaca oleh lawan chat kita. Tapi lidah itu memberikan dampak yang sangat instan Bapak Ibu sekalian. Sangat instan. Jadi kalau kita berkata kasar,
kita berkata menyakitkan, kita melemparkan kutuk, itu dengan sangat mudah membawa respon yang mungkin bisa membakar orang lain, melukai orang lain, mengecewakan orang lain. Ingat bahwa lidah memang kecil tapi punya dampak yang begitu besar, yang bisa dibawa seumur hidup, baik itu berkat maupun itu kutuk. Kuncinya apa? Kuncinya adalah berikan perhatian sebelum ia digunakan. Berikan perhatian sebelum ia digunakan. Berikan filter sebelum digunakan. Berikan filter sebelum digunakan. Setiap kita mau mengatakan sesuatu, betul-betul harus dipikir dulu. Kita harus berada di dalam keadaan sadar, penuh, bukan dikuasai oleh kemarahan kita, oleh emosi kita sebagai manusia. Kita harus berada dalam keadaan sadar penuh untuk mengutarakan sesuatu. Dan itu penting sekali. Yang kedua adalah lidah kecil, memang tidak mudah dikuasai, tapi bisa dikuasai. Kenapa? Karena lidah hanyalah anggota tubuh dan bukan kepala. Lidah adalah anggota tubuh dan bukan kepala. Sejauh ini lidah itu tetap diperintah oleh otak. Baik otak kecil gitu ya, atau otak besar, dalam sadar maupun memang tidak sadar, atau mungkin di bawah sadar secara otomatis, karena tadi ada yang namanya emosi gitu ya. Ada yang emosi dan seringkali kita berkata karena dorongan emosi. Tapi puji Tuhan bahwa lidah hanyalah salah satu anggota tubuh dan bukan kepala itu sendiri. Sehingga ketika lidah bisa ditaklukkan, bisa dikuasai, maka lidah akan sangat dengan mudah kita gunakan untuk kebaikan dan menjadi berkat. Dengan demikian, kita harus tunduk pada kepala. Kepalanya di sini bukan hanya kepala kita, karena kepala kita bisa salah. Tapi kita harus menundukkan diri kita, tubuh kita sebagai tubuh Kristus kepada tuntunan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus mau saya mengatakan ini? Apakah Roh Kudus setuju dengan apa yang akan saya katakan? Apakah yang saya katakan ini menyenangkan hati Roh Kudus atau mendukakan hati Roh Kudus? Apakah yang saya akan katakan ini membangun dan memberikan keselamatan buat orang lain, atau jangan-jangan mencelakakan hidup saya sendiri sebagai pribadi karena saya akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain? Dan orang lain tidak bisa melihat sinar kebenaran Kristus lewat perkataan kita. Disitulah kita perlu sekali menggunakan Roh Tuhan untuk menuntun kita, sehingga kita tidak salah. Sudah minta tolong sama Tuhan saja, gitu ya, sudah berdoa Tuhan kuasai lidah kita saja, kita masih sangat mungkin untuk melakukan kesalahan. Apalagi kalau kita tidak berdoa, kita tidak meminta pertolongan Tuhan, kita tidak meminta pimpinan Tuhan, sudah pasti sangat bisa kita menggunakan lidah kita untuk menyampaikan kutuk dan bukan berkat. Dan yang ketiga, karena lidah itu dipengaruhi juga oleh yang namanya bahan bakar. Bahan bakarnya di sini tentu bukan bensin ya, Bapak Ibu sekalian. Bahan bakarnya di sini adalah juga salah satunya ilmu pengetahuan, sukacita, damai sejahtera, pengertian, hikmat, kasih karunia, kebenaran, dan itulah yang menjadi bahan bakar lidah. Karena ketika kita meminta Roh Kudus untuk menuntun kita, bukan berarti kita seperti kesurupan Roh Kudus, jadi nggak sadar gitu ya, nggak sadar mau ngomong ini, hanya nyeplos aja dituntun Roh Kudus. Nggak begitu gitu ya cara kerjanya. Tapi kita bersyukur juga karena artinya kita bisa melatih. Kita bisa melatih sedemikian rupa lidah kita untuk berbicara sesuai dengan bahan bakar yang masuk ke dalam pikiran kita,
masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam roh kita. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, pengertian, pengampunan, itulah bahan bakar yang harus kita gunakan. Karena kalau kita menggunakan bahan bakar yang kotor, hanya sekedar emosi, hanya sekedar apa kata orang, apalagi orang itu kadang-kadang suka bukannya membuat kita makin dekat sama Tuhan, tapi membuat kita makin jauh dari Tuhan, dan kita sendiri tidak nempel sama Tuhan, kita sendiri tidak dengar-dengaran sama Tuhan, maka dengan mudah lidah mengeluarkan hal-hal yang kotor juga. Kenajisan bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenajisan adalah sesuatu yang keluar dari lidah bibir kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hati-hati kita menggunakan lidah kita di dalam setiap hari kehidupan kita, baik di tengah keluarga, baik di tengah persekutuan tubuh Kristus, dimanapun kita berada dan kepada siapapun kita berbicara. Mari kita perhatikan apakah lidah kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, atau sebaliknya lidah kita membuat kita dipermalukan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.